Elkan Bagot solusi lini belakang Coach Sintayong, Martin Paes tampil MVP, Jepang nantikan debut Justin Hubner, Muhammad Tahir go internasional, Ragnar Oratmangun turun tangan tentukan duet lini depan untuk skuad Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Calon kiper timnas Indonesia, Martin Paes berhasil tampil MVP dalam laga yang semalam selesai digelar. Martin Paes berhasil membuat 6 penyelamatan penting pada matchday ke-7 MLS Minggu 7 April 2024. Martin Paes tampil apik dalam pertandingan tersebut. Kiper 25 tahun itu jatuh bangun menahan gempuran serangan sang tuan rumah. Pada menit ke-35, Martin Paes beraksi dengan menepis tendangan voli dari dalam kotak penalti. Kemudian penampilan gemilang Martin Paes berlanjut di babak kedua. Calon kiper timnas Indonesia tersebut berdiri pada posisi yang tepat saat lawannya melepaskan tembakan kaki kanan dari luar kotak penalti pada menit ke-55. Ya, dalam hal ini FC Dallas disebut-sebut berterima kasih kepada Martin Paes yang menunjukkan performa mengesankan dalam beberapa pertandingan yang sudah dilalui. Pasalnya FC Dallas bukan tidak mungkin gagal meraih poin dalam pertandingan ini apabila Martin Paes tidak menepis peluang-peluang sang lawan sampai kick-off berakhir. Dalam hal ini, situs WHO Scoret memberikan gelar pemain terbaik dalam duel ini kepada Martin Paes berkat 6 penyelamatannya. Karena sejumlah penyelamatan Martin Paes juga FC Dallas memutus rentetan 4 kekalahan beruntun di MLS. Media Vietnam The Tao 27 menyoroti pernyataan kontroversial mantan gelandang PSBS Bia yaitu Muhammad Tahir yang menyebut kualitas pemain lokal tak kalah dari pemain keturunan yang ada di skuad timnas Indonesia. Dalam pemberitaannya, The Tao 27 menyebut timnas Indonesia sedang mengalami konflik karena kebijakan naturalisasi PSSI. Gelandang Indonesia menyuruhkan adanya persaingan antara pemain naturalisasi dan pemain asli, tulis The Tao 27 dikutip pada Minggu 7 April 2024. Ya, nama Muhammad Tahir belakangan ini memang ramai menjadi perbincangan publik sepak bola tanah air. Tidak sedikit yang merespon pemain berusia 30 tahun itu lantaran pernyataannya perihal pemain naturalisasi. The Tao 27 juga memaparkan bahwa Coach Sintayong pernah memanggil mantan pemain Persipura Jayapura tersebut untuk bergabung ke skuad timnas Indonesia. Saat itu Tahir mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan untuk persiapan menghadapi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, karena hal ini nama Muhammad Tahir disebut go internasional, mengingat pernyataan sang pemain yang cukup ramai direspon oleh pecinta sepak bola tanah air. Bek timnas Indonesia, Justin Hubner menjalankan debutnya bersama Cerezo Osaka. Justin Hubner dimainkan pada pekan ke-7 Liga Jepang di Stadion Denka Minggu 7 April 2024. Dalam laga ini, Justin Hubner menjadi pemain pengganti pada menit ke-87 menggantikan Lucas Fernandes. Meski hanya mendapatkan sedikit menit bermain, namun Justin Hubner mampu mempertahankan keunggulan timnya, di mana pertandingan ini berakhir dengan kemenangan Cerezo Osaka dengan skor akhir 1-0. Ya, dalam laga ini, pemain bintang timnas Indonesia itu sukses membuat satu sapuan yang menghindarkan pertahanan Cerezo dari serangan bahaya lawan. Menariknya, debut Justin Hubner ini di Liga Jepang juga turut dinantikan. Hal ini terdeteksi dalam unggahan media sosial Instagram Liga Jepang yang turut sampai 3 kali mengunggah momen debut bintang muda timnas Indonesia ini. Justin Hubner menuliskan sejarah sebagai pemain Indonesia pertama di Liga Jepang, tulis media tersebut. Dalam unggahan-unggahan tersebut tak sedikit fans dari tanah air yang turut mengomentari unggahan media sosial Liga Jepang itu. Di sisi lain, saat ini Justin Hubner masih belum bisa bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia U23 di Dubai karena belum dilepas klubnya, di mana Cerezo Osaka dikabarkan bersedia untuk mengirimkan Justin Hubner ke timnas Indonesia U23 setelah 17 April 2024 nantinya. Artinya, Justin Hubner akan melewatkan pertandingan pertama timnas Indonesia U23 di grup A ketika menantang tuan rumah timnas Qatar U23 pada 15 April 2024 nantinya. Pelatih Bristol Rovers menyebutkan pemulihan cedera betis Elkan Bagot berjalan dengan baik dan sang pemain diprediksi sudah dekat untuk kembali ke skuad utama.
Ya, tentu hal ini menjadi kabar positif bukan hanya untuk Elkan Bagot sendiri, akan tetapi juga bagi timnas Indonesia U23 yang berlaga di Piala Asia U23 2024. Ya, diketahui Elkan Bagot tidak dipanggil Coach Sintayong untuk mengikuti training camp skuad Garuda Muda di Dubai karena masih dibekap cedera. Tanpa Elkan Bagot, timnas Indonesia U23 nyatanya disebut diterpa krisis bek tengah, di mana Justin Hubner juga belum dilepas Cerezo Osaka, sementara Dewangga resmi batal membela skuad tim Merah Putih. Di sisi lain, Nathan Chuawan juga belum pasti untuk membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 ini. Dengan munculnya kabar Elkan Bagot akan segera pulih, tentu hal ini membuka peluang sang pemain dipanggil oleh Coach Sintayong ke timnas Indonesia U23. Meski demikian, semua itu diprediksi tergantung dari kondisi terkini sang pemain sekaligus kebijakan Bristol Rovers yang kemungkinan besar membutuhkan jasanya di lini belakang. Dengan absennya Justin Hubner, Nathan Chuawan hingga Dewangga, timnas Indonesia U23 kini cuma memiliki 4 bek tengah dan masih terus disebut krisis bek tengah. Dalam hal ini, bila Elkan Bagot bisa segera pulih dari cederanya lalu dipanggil dan mendapatkan izin dari sang pelatih, tentu Elkan Bagot lah yang akan menjadi solusi lini belakang timnas Indonesia U23. Ya, dalam hal ini tentu patut dinantikan kabar lanjutan tentang Elkan Bagot ini. Kabar berikutnya kini ramai soal pemain naturalisasi selanjutnya yang turut panjang dinantikan oleh pecinta sepak bola tanah air. Dalam hal ini, nama Oli Romeni yang turut menjadi trending topik di media sosial yang disebut tak kunjung memberikan sikap jelas ingin bergabung atau tidak. Di tengah ramainya hal tersebut, Ragnar Oratmangun disebut turun tangan untuk membujuk Oli Romeni agar bergabung ke timnas Indonesia. Jika misinya berhasil, lini serang skuad Garuda tentu akan semakin sangar. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan akan ada beberapa pemain naturalisasi baru sebelum Juni 2024 ini. Nama Oli Romeni pun masuk radar kuat bersama Kelvin Verden, di mana keduanya pun juga mengaku sudah dihubungi PSSI. Dalam hal ini, Ragnar yang sudah lebih dulu dinusasi mengatakan saat ini Romeni sedang mempertimbangkan apakah ingin bergabung ke timnas Indonesia atau tidak. Ya, akan tetapi Ragnar tak akan diam saja. Pemain Fortuna Sittard itu mengaku akan merayu Oli Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia. Iya benar, Oli Romeni sedang menimbang-nimbang. Terakhir kali saya berbincang sama dia itu saat sebelum saya ke Indonesia untuk pertandingan melawan Vietnam, kata Ragnar dalam wawancara bersama Kumparan Minggu 7 April 2024. Saya kurang tahu pasti apa yang dia pikirkan sekarang, tapi nanti saya akan menghubungi dia tentang apa yang akan dia putuskan, ujar Ragnar. Jika jadi dinaturalisasi, pengalaman Romeni di Eropa tentunya akan sangat membantu skuad Garuda. Dia merupakan penyerang yang bisa ditempatkan sebagai target man atau winger kanan. Dengan demikian, sang striker bisa bekerja sama dengan Ragnar Oratmangun yang merupakan winger kiri. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.